Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Eh, di kesempatan malam ini saya mau kenalan sama sahabat Facebook. Saya nggak kenal sebelumnya, nggak pernah ngobrol sebelumnya, cuman sesekali komen-komen di status gitu kan. Tapi waktu itu kenapa saya ngajak ngobrol beliau karena ada satu komentar beliau itu yang lucu, bahwa beliau itu pernah transaksi saham tahun 99. Di mana semuanya itu masih manual. Nah, makanya saya kepengen ngobrol nih. Kenalan dulu. Halo Mas, kenalan Mas. Ya, Mas salam Kurniawan. kenal Mas. Ya, saya Kurniawan. Panggil Wawan nih Mas. Oh, Wawan ya. Oke, Mas Wawan. Ya. Ini akhirnya setelah ngobrol-ngobrol di Facebook ketemu neng tatap muka meskipun via Ya. Zoom. Saya juga stalking sampean loh, luar biasa. Apa harus di stalking Mas? Modus Fatoreto. Nah, itu investor saham terbesar di Indonesia. Oh. Mas, tinggal di Surabaya, ya. Mas? Saya di Surabaya. Surabaya nanti, Mas? Tinggal di Surabaya. Halo? Halo? Surabaya nanti, Mas? Surabaya, ini Mas, Kendang Sari, Mas. Kendang Sari, udah di Kendang Sari, orang ngerti sampean. Rungkut. Oh, daerah Rungkut. Rungkut industri. Iya. Yo, nek Rungkut ngerti, Kendang Sari ini mungkin yang kurang paham. Ya, paling orang-orang luar kota ngerti ini ya. Kalau di hotel-hotel, saya pernah sering ada seminar kan. Jadi jalan Jemur Sari, jalan itu kan banyak hotel itu. Loh, aku mbien tahun 2000 neng kono, Mas. Dari 98 sampai 2001 aku neng Surabaya, 3 tahun. Oh ya? Kuliah neng Surabaya aku, Mas. UNER? Enggak, di Akper Depkes. Oh, Akper. Depannya apa? Depannya kampus B. Sampingnya RSUD. Ya. Biar mas dadi wong Surabaya ora sido. Nggak usah dibahas, Mas. Nggak usah dibahas. Iki kok didelok bojoku panik. Ora usah dibahas. Sampean buka dhewe lo ya. Mas, ini saya mau tanya ini. Iku mbien bener, Mas. Tahun 99 wis tuku saham iku, Mas. Ya. Jadi itu tidak diduga. Jadi cerita sidik Mas ya. Ya, oke. Taruhan. Teman-teman mungkin bingung gitu ya. Tahun 99 mungkin ada anak-anak milenial mungkin belum lahir gitu ya. Atau jadi ketok aku umurnya jadi ketok malian gitu cerita. Aku rumah 6 iki. Makane gawe iki ketok lho, ketok. Jadi itu kan awalnya saya itu mungkin usia mungkin saat itu usia 22 tahun lah. Jadi 22 tahun mungkin dihitung ini ya jadi kayak investor muda gitu. Padahal sebenarnya bukan investor, saya itu nggak ngerti. Jadi asalnya kan karena saya sempat kuliah di STAN, kemudian jadi pegawai negeri waktu itu, tahun 98, 99 jadi pegawai negeri lah. Cuman karena D3 saya jadi harus melanjutin S1 di UNER waktu itu ya. S1 di UNER. Jadi saya lupa itu 98 atau 99 karena aku ingat waktu itu sempat ikut demone penurunan Pak Harto itu loh. 98. Kata ya usianya ya. Aku ya melu Mas, tapi aku sih cilik Mas. Waktu itu aku sudah kuliah, jadi kuliah di UNER untuk extension, jadi pagi sampai sore PNS di Departemen Keuangan, kemudian pulang langsung ke UNER ikut S1 Akuntansi Extension. Ya. Nah, di kampus A berarti kebetulannya, kenapa? Di kampus A. Ya, kampus A masih di Karangmenjangan itu. Kampus C orang enek saat itu. Belum. Itu sawah itu. Ngobrol gini malah kata usianya dinosaurus sih. Oke, terus. Terus ya, lanjut ya. Kenapa saya bisa terjun ke situ? Jadi skripsinya waktu itu karena akuntansi ya. Saya kebetulan karena memang suka di dunia saham, meskipun cuma pengamat ya waktu itu. Tentang apa ya lupa
pengaruh profitabilitas terhadap EPS, earning per share-nya saham-saham di blue chip gitu kan. Kalau nggak salah ya saham. Jadi pengaruh ROI gitu kan, return on investment terhadap EPS-nya, earning per share. Ngerti tuh Mas? Yo, Mas yo perawat yo tahu krungu Mas, tahu krungu. Jadi earning per share kan untuk dividennya lah. Nah, karena kebutuhan dari skripsi itu akhirnya saya sering ke ada corner untuk BES waktu itu Bursa Efek Surabaya itu di sebelahnya Delta Plaza. Sebelahnya Delta Plaza itu ada gedung Bumi Mandiri kalau nggak salah ya. Itu yang di atas lantai 4 kalau nggak salah. Nah, di situ ada perpustakaannya. Ya, ada perpustakaan. Nah, zaman dulu itu setiap emiten itu kan wajib melampirkan semacam laporan keuangan ya, tebel gitu Mas. Prospektus dan laporan keuangannya itu ke dulu masih manual ya Mas dulu ya. Masih manual. Jadi kayak buka gitu Mas, buka sejarahnya, buka laporan keuangan 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir gitu Mas. Wah, ini jadi nggak kayak sekarang. Wong tua tenan nih. Asem. Iya. Tua tapi kekinian ya. Gitu. Iya, percaya. Oke, lanjut. Terus karena itu kebetulan juga ketika di Surabaya waktu itu kan saya masih bujangan ya, masih kos gitu kan. Nah, kos karyawan itu kan campur gitu ya. Terus kemudian campur gimana maksudnya, Mas? Kenapa? Campur gimana maksudnya? Ya, laki perempuan. Karyawan lah. Sengaja golek sing ngono kuwi ngerti aku iki. Ya, saya ngerti lah jomblo berkualitas waktu itu saya. Karena kan yang lain masih nganggur, saya udah dapat penghasilan kan. Oke. Jadi kalau di itu waktu itu gaji masih 200 ribuan Mas. Tahun 9. Ya, 200 gaji PNS ya, golongan 2B kalau nggak salah saya ingat. 200 ribuan sama tunjangan yang mungkin dapat 350-an lah. Waktu itu besar itu, lumayan besar. Nah, terus teman saya ini adalah ternyata seorang karyawan di broker Bursa Efek. Boleh nyebut namanya nggak? Boleh, nggak apa-apa. Waktu itu namanya Trimega. Ini kan tidak ada yang menjelekkan satu pihak, toh nggak ada toh? Enggak ada. Cuman nggak tahu kalau brokernya bayar ke sampean channel ini kan lumayan, Mas. Sing ngrungokne paling gerbang 5. Jadi tak lanjut ya. Jadi Trimega Sekuritas waktu itu berkantor di Jalan Darmo dekat grupnya Vina kalau nggak salah. Jadi ada teman. Karena sama, saya ngobrol masalah saham, kemudian dia juga, ayo lah Mas, ikut nih. Dia jadi waktu itu jadi sebagai seorang broker gitu kan. Zaman dulu, kita ngomong zaman dulu Mas ya. Sebut namanya Mas. Siapa ngerti dia nonton. Jelas. Ya. Dulu memang tergantung broker Mas. Kita nggak bisa eksekusi sendiri. Open position sendiri nggak bisa. Jadi harus lewat broker. Jadi kemudian caranya adalah harus datang ke tempatnya. Saya datang ke Darmo. Jangan harus datang ke Darmo itu, kantornya sekuritas. Betul, ke kantor sekuritas harus datang ke sana. Yang di sana yang di dalamnya Mas, itu orang tua-tua semua. Jadi tahun-tahun segitu yang ngerti masalah saham tuh orang-orang kaya, toke-toke inilah usia mungkin 50-an ke atas gitu, 45-50 ke atas. Iya. Jadi di dalamnya ruangan itu kalau boleh saya gambarkan ada meja tengah ya, kayak meja island gitu, itu ada 6 layar gitu ya, 6 monitor. Kemudian kayak komputer gitu ya, tapi monitor aja. Kemudian yang di atas itu ada monitor gede, yaitu tentang sahamnya gitu ya. Nah, kayak waktu itu zaman sekarang kayak running tech itu bukan? Iya, running text betul. Running text. Terus ini wong campur Jawa ya. Orang baru masuk Mas,
ya kayak yo-yo gitu kan, ngeliat sini, ngeliat situ, ngeliat grafiknya. Jadi nggak ngerti masalah candlestick segala macam, analisa nggak tahu. Nggak ada. Zaman dulu nggak ada. Mungkin ada orang yang memang tahu ya, tapi waktu itu aku waktu itu nggak begitu ngerti gitu loh, Mas. Nah, kemudian teman saya itu jadi brokernya itu berada dalam ruangan kaca, Mas. Ruangan kaca. Nah, untuk deposit waktu itu bisa dua hal, bayar cash, ya, jadi ada kasirnya di situ, bayar cash sama ATM. ATM waktu itu mungkin ya BCA sama Bank Mandiri kalau nggak salah. Ya. Nah, untuk deposit karena teman sendiri saya diberikan keringanan gitulah, cuman 100.000. Zaman itu tapi Mas ya. Tahun ya zaman itu 100.000 ya. Ya aku mbien kuliah itu, aku dulu kuliah itu sebulan bayar 40.000 ya Mas cuman Mas. Semester. Kosong. Iya, di Depkes kan udah 750.000 Mas. Aku Depkes kan itu apa masih dapat subsidi pemerintah. Iya. Depkes iya. Itu termasuk ya? Dapat makan sehari 3 kali aku Mas. Wih, mantep. Lumayan itu. Irit. Iya, irit banget. Makanya bisa kuliah. Kenapa kuliah di perawat? Karena yang paling murah. Coba sampean waktu itu udah kenal saham. Wah. Nganus. Rambutku tak temas. Oke, lanjut. Terus. Lanjut ya. Jadi pendaftarannya waktu itu kalau sekarang deposit mungkin dengan adanya teknologi mungkin cuma foto KTP segala macam ya, masukkan data. Waktu itu memang benar-benar fotokopi KTP dikasih. Ya, fotokopi KTP dikasih, saya deposit secara cash waktu itu 100.000 diterima dikasih kwitansi. Ya. Kemudian itu sudah tercatat sebagai kayak punya akun gitu ya Mas ya, punya akun di Trimegah Sekuritasnya. Lalu cara apa namanya? Ordernya gimana? Ya, order itu, makanya cara beli sahamnya gimana itu? Apanya? Cara order beli saham. Mungkin sampean pernah lihat film-film Wall Street ya, zaman dulu yang ribut di dalam bursa saham, terus kemudian orang-orang pegang telepon terus pakai kertas ya kayak gitu Mas, kayak kertas Mas. Jadi di setiap meja di dekatnya monitor itu ada setumpukan kertas, mungkin sekarang kayak post-it gitu ya, tapi dulu ya kertas putih biasa gitu. Nah, terus kemudian kita ngamatin di situ ada pergerakannya, kemudian sahamnya apa ya, kodenya apa, kemudian berapa lot, udah langsung kasihkan ke kasir. Oh, lewat kasir gitu caranya, Mas? Iya, lewat kasir. Loh, Mas, terus itu kan monitornya cuma 6, Mas. Yang ditampilkan di monitor tuh saham apa? Kita bisa milih nggak itu? Apa ditentukan dari Enggak, satu. Jadi ya kayak scrolling gitulah, Mas. Running trade. Kalau gini running trade ya. Dan ya nggak kayak Flintstone banget lah, tetap. Tahun segitu kan udah lumayan itu, PC-nya udah lumayan kan. Jadi ya kita scrolling down ke bawah gitu kan. Nah, karena waktu itu modalnya cuma 100.000 ya saya nggak bisa beli blue chip lah, ya beli yang kelas-kelas kedua lah, second gitu ya. Saat itu beli sama Pak, ingat nggak Mas? Saya ingat beli yang saham yang harga permen Mas, harga yang Rp25 sampai Rp50. Oh ada, zaman segitu ada Mas? Ada Mas, justru pada saat 98 setelah demo itu, setelah penurunan orde baru, itu jatuh semua Mas. Ada yang Rp5, ada yang Rp10, ada yang Rp20. Wah, ngeri kalau punya uang saat itu dan ngerti investasi. Wah, orang-orang kaya sekarang dari zaman itu Mas. Langsung uangnya masukin ke saham. Ini cerita yang pernah saya dengar kayak gitu. Orang-orang usia matang di tahun. Orang-orang kaya dapat berkahnya dari itu. Yang punya cash ya, saat itu yang punya cash dan berpikiran jangka panjang sebagai investor, masuk di situ semua. Terus kalau jual saham gimana Mas? Jual saham Mas? Sama, jual sahamnya harus broker yang ngedilin Mas. Jadi gini, contoh yang ini ya, transaksi saya waktu itu ya, saya ingat. Saya beli sahamnya SIPD. SIPD itu Sirat Produce. Sirat Produce itu sebuah pabrik perusahaan pakan ternak di Sidoarjo. Ya. Aku kalau dulu lagi saham SIPD ini isi opera. Nah, sekarang 1020 Mas.
kalau nggak salah 1.200 berapa gitu loh harganya. SIPD. Udah kelihatan. Sria Sewu Indonesia namanya sekarang. Iya, Sewu 100, Oh gitu. Mas. Iya, 1.100 ya. Ya, biar Dulu pira 50, Mas. 50 Hah? rupiah. 50 rupiah harga permen. 50 rupiah, Mas. 100 berapa kali lipat tuh? Wah, kali lipat tuh. Iya, kalau punya duit dan nggak dipakai, Mas, ya kan? Iya. Uang adem lah istilahnya. Jadi belinya satu lot waktu itu saya. Sempat 4.000 ya Mas itu, Mas? Hah? Sempat 4.000 harganya. Apanya? Harganya sempat 4.000. Harga saham SIPDI loh. Ya waktu itu tahun 2000 saya nggak mungkin 4.000. Ya, waktu itu saya nggak mungkin beli blue chip. Saya nggak mungkin beli yang apa waktu itu yang sering fluktuasinya bagus itu waktu itu Jababeka, Mas. Properti yang pergudangan di Jakarta kalau ada Jababeka. Nggak tahu saya kodenya apa, lupa. Bank-bank waktu itu juga lagi bagus, itu mungkin harganya sudah nyentuh waktu itu ya. Waktu itu mungkin 1.000 berapa gitu kan, 2.000 berapa itu udah gede banget. Zaman itu satu lot berapa lembar, Mas? 1.000 ya? 100 lembar, Mas. Oh, 500 lah. 100. 100. Zaman dulu 100 lembar. Satu lot. Tahun segitu ya, sampai tahun 2000-an. Berarti kalau nggak salah sempat, sekarang soalnya kemarin sempat 500, sekarang 1.000 lagi. Terus Mas, ini aku takon apa mau kelalen lah, arep takon apa aku mau ya. Oh iya Mas, terus dulu BES itu fungsinya untuk apa Mas zaman dulu Mas? Apa itu? BES, Bursa Efek Surabaya yang sampingnya Delta itu loh. Oh, Bursa Efek Surabaya waktu itu sekarang nggak tahu dihapus ya? Jadi satu ada, ya? udah nggak ada. Nah, Bursa Efek Surabaya waktu itu untuk secondary trade ya, kalau nggak salah namanya ya. Jadi kalau orang IPO kan langsung ke BEJ. Terus kemudian ditradingkan itu ada dua, BEJ dan BES. Tapi sama Mas, jadi layarnya sama. Cuman waktu itu entah kenapa BES didirikan untuk sebenarnya memperbesar emiten-emiten di Jawa Timur. Artinya nanti akan bisa IPO di BES. Gitu. Oh, di BEJ? Enggak, nantinya akan bisa IPO di Surabaya. Oh gitu. Dan sekaligus waktu itu memang untuk edukasi masyarakat, gitu Mas. Tapi orang melakukan. Cuman kayaknya mungkin misinya itu nggak kecapek atau terlalu apa ya biaya atau segala macam. Berarti dulu kantor sekuritas itu mesti rame Mas? Rame Mas, rame. Rame tapi ya orang-orang tua gitu Mas. Nggak kayak sekarang. Anak-anak mudanya waktu itu jarang yang masuk ke sana. Wah ini menarik ini. Aku bayangke. Berarti yang bayangke Mas masa lalu Mas. Enggak, maksudnya gini loh. Berarti ya kalau aku bayangkan yang di foto-foto lama jadul orang rebutan, telepon sampai bengok-bengok waktu iPhone rebutan ini itu Saman pernah ngalamin gitu juga berarti. Enggak, kalau dalam skala kecil di kantor sekuritas ya, bukan di bursanya. Ya, pernah, tapi kan waktu itu kan karena saya juga sebagai PNS, jadi saya nyuri waktu kalau mau datang ke mana? Ke kantor sekuritas. Jadi zaman dulu nggak ada HP Mas, jadi gini prosesnya. Ketika saya milih SIPD tadi ya, saya lanjut ceritanya biar nyambung. Ketika saya pilih satu saham, beli berapa lot gitu kan ketemu itu langsung dihitung kalkulator berapa rupiah. Itu saya datang ke kasirnya, ke teman saya, aku beli ini deh, gitu kan. Langsung sama dia dicatat semuanya, dijual di harga berapa nanti. Saya ngasih tahu kalau nggak salah, ingat saya. Pokoknya saya minta pergerakan Rp5 atau Rp10 gitu langsung dijual gitu. Jadi kayak titip pesen gitu Mas, titip pesen. Itu titip pesen sampai sekarang masih ada sih Mas, titip pesen. Cuman harus by telepon karena itu nanti direkam. Kalau zaman biyen Mas? Iya betul. Zaman dulu gitu Mas. Oh direkam juga? Jadi titip pesen sama harga sekian. Nah terus dulu kan telepon masih fixed line ya, fixed line. Nah,
kalau saya kadang nanya ke brokernya gitu kan, saya telepon siang hari, gimana harga, ada perubahan? Oh belum, masih tetap. Oh ya udah, istilahnya dipantengin segitu aja dulu. Gitu kan. Nanti kalau ada perubahan dia nelpon saya. Gitu. Oh. Mas ini naik 10 poin atau ini Mas ini naik 5 poin, gimana, mau di hold atau mau dijual gitu kan? Itu Mas. Oh. Jadi kalau misalnya itu harganya lagi naik, saya lagi nggak di ruangan, ya mungkin pas lagi turun lagi ya sudah loss, hilang kesempatan untuk untung. Oh, karena harus by phone tadi itu ya? Betul. Harus by phone. Berarti Yang dulu close, broker yang aktif open, hubungin ya Mas ya? Berarti dulu Mas ya? Ya, betul. Jadi memang waktu itu, di zaman itu tidak safe-nya adalah broker mempunyai kewenangan yang sangat luas. Oh, ya. Jadi kalau ada fraud-nya itu biasanya brokernya mainin dananya nasabah. Ini ada cerita salah satu sekuritas, saya nggak sebut namanya, juga bubar gara-gara fraud kayak gini ini. Tapi ini zaman jadul ya, sebelum tahun 2000. Zaman dulu banyak. Jadi broker tuh bisa kaya zaman dulu, Mas. Iya. Broker-broker yang karena dia kadang kan ada nasabah yang nyerahin dananya gitu kan. Tiba-tiba pokok ini gitu. Padahal mungkin ada naik, ada turun, mungkin dananya dipinjam dulu untuk dia mentrading sendiri. Itu bisa. Iya, zaman dulu katanya mulai bisa. Sekarang nggak bisa karena sudah online, sudah nggak bisa. Terus memang ini Mas, ketika saya misalnya ternyata saya untung ya, dan ya deh dijual. Nah, dijual itu saya juga harus datang ke sana untuk pencatatan penjualan. Jadi kan ada namanya custodian efek, Mas. Custodian efek itu kan yang menangani seluruh administrasi tentang bursa saham. Jadi kayak saham, misalnya saham SIPD 2 lot dipegang oleh saya, Kurniawan. Nah, saya dapat kayak lembaran gitu, Mas. Begitu dijual lagi, ini juga harus dilepas, ditulis lagi, mungkin nggak tahu dia nanti via fax atau apa gitu, bahwa Kurniawan gitu kan, pemilik efek nomor sekian SIPD itu sudah menjual di harga sekian. Itu, Mas. Oh, berarti kalau zaman dulu setelah kita beli saham, kita datang ke kantor sekuritas, beli saham, menyerahkan duit ke kasir, misalkan seperti itu, pulangnya bawa kertas, Mas? Iya, bawa kertas. Oh, berarti bukti saham itu Tapi kertas itu bukan, jadi semacam sebagai bukti kepemilikan saham, Mas. Enggak ya? Itu kertasnya bentuknya kayak apa, Mas? Enggak kayak kwitansi biasa, Mas. Karena kita kecil kan gitu ya? Ya kecil gitu. Kayak kwitansi penerimaan deposit gitu, Mas, pembelian. Zaman biyen kamera digital, Mas. Jadi di foto ya, Mas? Iya, Mas. Wong HP Nokia 5110 aja baru tahun-tahun 2000 itu. Iya, aku kuliah tahun 2001 itu sekampus itu yang punya HP cuma 1 orang. Ya. Jadi kalau di kantor sekuritas itu yang kelihatan ribut itu ketika sudah gorengan, Mas. WP ya? Itu gimana? Duh, belum ini ya, belum tahu gorengan ya. Gorengan itu kan semacam, nggak tahu, kalau sekarang karena digitalisasi istilah kayak gorengan, cornering, insider trading mungkin belum. Ya udah banyak, masih ada. Ya. Gorengan itu masih ada. Masih ada ya. Kan masih ada. Cuman dulu gorengannya benar-benar kelihatan. Jadi begitu ya nggak tahu ya, misalnya ada bos-bos bandar yang di Jakarta yang punya duit gede terus punya news ya. Zaman dulu kan newsnya kan benar-benar nggak ada gadget, nggak ada ini ya. Meskipun ada internet tapi media online nggak secepat sekarang. Gitu kan. Nah itu mereka telepon ke rekan-rekannya yang terutama yang pemain-pemain besar. Nah kalau di ruangan itu kan kelihatan volume yang diperdagangkan begitu besar melonjak, kita ngelihat gitu kan. Mereka saling ini ya udah ngikut situ kan, langsung beli. Dan itu cepet-cepetan langsung kertas ditulis. Oh iya. Ya kayak begitu. Ini asik ini. Nih teman-teman, ini saya juga baru tahu ya. Baru tahu artinya proses sedetil ini kalau mau beli saham, nyakut di kertas, storin ke kasir gitu kan. Ya saya tahu kalau itu manual, cuman cerita ini baru saya dengar ini sedetil ini gitu loh, Mas. Sampai jadi ketika kayak OP ya, nggak tahu istilahnya apa sekarang, open position atau order gitu kan. Itu mungkin butuh waktu
ya 10-15 menit gitu kan. Sekarang bisa, tinggal kalau pakai sekarang jempol udah jadi, Mas. Ya, kalau sekarang kan klik buy gitu. Langsung klik buy. Oh. Terus kemudian pencairannya juga butuh waktu 1 hari. Oh gitu. Jadi ya, jadi misalnya tadi telepon nih, ayo Mas cepetan ini di close mumpung belum berubah, ya udah di close aja, kebetulan profit gitu kan, udah di close lah. Ketika itu udah di close ya udah punya saya dijual secara sistemnya. Tapi kan saya harus datang sendiri ke sana secara perorangan, menunjukkan bahwa ini memang efek ini punya saya jual. Ya punya saya dan saya jual. Dan itu kemudian baru diproses, besoknya baru ditransfer, Mas. Loh, lah kalau misalkan oke, tadi kalau misalkan tadi dikatakan kalau saya pas mau jual nggak bisa ditelepon, akhirnya nggak jadi bisa menjual kan karena itu harus by phone kan. Lah kalau sudah dijual, tapi hari itu kita nggak bisa datang ke kantor misalkan, itu nggak apa-apa, udah terjual memang. Itu hanya uangnya saja, Mas. Oh, hanya pencairannya saja. Ya, istilahnya kalau forex withdraw-nya lah, atau mungkin kalau saham nggak tahu saya pakai apa ya. Ya, withdraw, istilahnya withdraw juga sama. Withdraw ya, sama ya. Nah, withdraw-nya kan 1 hari benar-benar. Wah, ini menarik, pengalaman menarik, Mas. Sayang zaman semono orang-orang itu ya. Oh, Mas, gak enak, Mas. Enak sekarang mau kemana pakai ini gadget zaman dulu. Iya, sekarang analisa, aplikasi, narik dana pun sekarang cukup via HP gitu kan, wis kelar rampung gitu kan. Wah. Makanya beruntunglah generasi sekarang mudah untuk dipermudah investasi segala macamnya. Muni generasi sekarang aku ngaceng iki. Nah, aku ya generasi sekarang, Mas. Gue ya. Generasi dulu dan generasi sekarang. Jadi kan sih di kantor mana? Ya, di kantor mana? Mas, sebelum kita ngobrol yang macam-macam, ada cerita lagi nggak yang perlu diceritakan tentang transaksi zaman dulu yang belum jalan ceritakan tentang apanya? Oke, mungkin yang sampai ajarkan itu kan analisa teknikal, analisa fundamental segala macam ya, Mas ya. Kalau dulu itu kan newsnya kita kan hanya dari koran, Mas. Koran dan TV. Jadi dulu seingat saya kalau untuk news emiten itu koran Kompas sama Kontan. Ya, Kontan sampai sekarang masih online ya, masih ini. Jadi itu tiap hari mantengin itu, Mas. Mantengin koran atau tabloid Kontan itu yang bagian ekonomi, kemudian sebelah kiri saya ingat itu ada rentetan daftar harga saham emiten ya. Terus sebelah kanannya ada news di situ. Ya dari situ, Mas. Kecuali ya itu tadi insider tradingnya itu. Insider trader ya jalurnya lain lah. Dia jalur langsung telepon dari bos di Jakarta atau dari rumor-rumor di Jakarta udah langsung masuk. Kita kalau nggak kenal sama mereka ya nggak bisa ngikut. Ketika lagi digoreng, lagi naik gitu kita susah. Jadi kalau zaman dulu yang modal kecil ya berdasarkan news, kemudian analisanya ya analisa teknikal yang sederhana gitu, Mas. Sekarang analisanya macam-macam, Mas. Ada ratusan analisanya macam-macam. Zaman dulu kadang cuma intuitif aja, Mas. Perasaan. Kok kayaknya misalnya kayaknya ini biasanya siklus dari penjualan, karena saya beli saham SIPD itu kan pakan ternak, jadi hubungannya sama dengan kapan ternak itu panen. Kapan DOD-nya atau DORDAK-nya atau DOC-nya, DO chicken-nya itu sedang booming gitu kan, pasti penjualan pakan ternak itu juga lagi rame. Cuman itu doang. Biasanya bulan-bulan apa gitu, Mas. Menarik. Kalau sekarang kan macam-macam tuh. Aduh, average segala macam. Terima kasih. Wah, ini cerita menarik. Teman-teman, saya yakin teman-teman juga banyak yang baru tahu proses zaman dulu kayak apa gitu kan. Jadi bersyukur kata Mas Wawan tadi sekarang tinggal pakai HP. Semua sudah ada, mau minta aplikasi, mau minta analisa apa segala macam, semuanya sudah lengkap. Teman-teman, ini anakku. Halo nak, ini anakku Mas. Ini namanya siapa namanya? Oke, menarik cerita ini. Ini nanti akan izin saya rekam Mas. Nanti saya upload di
YouTube. Nanti kalau mungkin kalau ada request lagi nanti kita live FB lah supaya teman-teman mendengar langsung. Itu asik saya seneng dengar ceritanya ini. Sayang ya Mas ya. Tapi oh ya bentar, ada pertanyaan. Tapi apa dulu silakan. Tapi apa dulu Mas? Nah, maksudnya itu waktu itu kan saya cuma trading 2 kali, habis itu sekuritasnya tutup gitu. Sekuritas tutup, teman saya udah sudah nggak kos di situ lagi, udah nggak bisa dikontak kan. Zaman dulu HP kan tukar-tukar nomor HP kan nggak ada Mas. Jadi ya udah, karena dulu ini berarti sering dibantu. Patah hati. Loh, makane tadi disebut jenenge, sapa ngerti engko nonton lah. Begitu. Oke. Mas Aman, terima kasih banget ceritanya Mas. Wah, saya sama-sama. Mas saya nggak tahu. Mas Pur apa Mas Sony gimana? Wes apa wae lah. Ada yang manggil Pur dan Mas Sony ada. Ya. Betul. Saya nggak tahu berteman sama jenengan tuh mulai kapan, gimana ceritanya nggak ngerti kok. Kok jadi? Karena saya orang usil Mas, jadi sering komen-komen di punyanya temen. Nggak, kok jadi berteman tuh piye ceritanya kok lo ada? Ya ada mungkin dari Mas Arif kali ya, Arif RH. Oh Arif RH ya mungkin ya. Aku tuh udah inbox jenengan loh Mas, inbox jenengan. Jadi begitu jenengan komen. Oh messenger saya nggak. Pantesan. Jadi begitu jenengan bilang apa penataan saya sampai 99 mana langsung, iya tak. Alta messenger itu, kok nggak diwoco, nggak dibales. Wah ini langka ini, makhluk langka. Wah ini makhluk langka ini akhirnya gini, makhluk langka karena memungkinkan untuk saya ajak ngobrol live, saya rekam mau, karena kan beberapa yang senior yang itu nggak mau, ya cuma cerita itu pun nggak cerita sedetil ini gitu kan, cuma cerita ambien itu ini kudu nyatet ini segala macam, tapi ini tadi kan detil gitu loh. Ini cerita menarik. Saksi prasejarah ini. Asem. Mas, jangan tuh ngasih di mana sekarang Mas, di Surabaya Mas? Surabaya saya di business coaching Mas, pribadi sih. Jadi life and business coaching, karena sempat ada pengalaman digabung sama Action Coach. Jadi nimba ilmunya di sana, kemudian sendirilah ya, bikin sendiri life and business coaching, kemudian hipnoterapis juga. Terus lagi sibuknya ini kopi, kedai kopi. Loh, PNS-nya ditinggal tahun berapa itu Mas? Kenapa? PNS-nya ditinggal tahun berapa itu? Apanya? Sorry? PNS-nya ditinggal tahun berapa? PNS. 2004 saya keluar Mas. Oh 2004 keluar, terus kemudian masuk ke PMA Jepang waktu itu, Financial Mitsubishi Sanwa Mitsubishi UFJ Finance. Nah, setelah itu ya di bidang finance terus sampai di grupnya terakhir di Makassar untuk area Indonesia Timur tahun 2018. Terus sekarang desain fokus sendiri. Ya betul. Ya bantu teman-teman lah. UKM kadang yang butuh bisnis coaching itu ya kita dampingi. Nah ini teman-teman bagi yang mau bisnis coaching, mau buka usaha nanti hubungi Mas Awan. Facebook. Ya siap. Instagram saya Salam Coach. Kenapa? Instagramnya Salam Coach. Instagramnya Salam Coach. Ya? Ya aku tak tulis neng ini tak tulis enggak. Salam Coach gitu kan. Oke. Kalau kopinya kopi Neira 8. Kopi apa Mas? Neira 8. Neira 8. Di Surabaya di mana Mas? Kalau kopinya di Kalijudan Mas, dekatnya UBM. Iya, daerah sana. Kalijudan itu ini kampus CUNER. Masuk belok kiri. Iya, daerah kali-kali sing kali-kali sing. Ya, Kali Kepiting, Kali Waron, Kali Banjir, Kali Berantas. Oke. Mas Awan, terima kasih. Semoga ceritanya, terima kasih pengalamannya. Saya terima kasih sekali berkenan tak ajak ngobrol-ngobrol. Ini sungguh menyenangkan. Begitu tahu, saya excited begitu dengan komentar langsung, wah Pak Jabri langsung cuman aku kok nggak ada, makanya aku tadi izin minta kontaknya. Messenger saya nggak kadang install, kadang tak uninstall gitu Mas. Jadi ya
ya sorry kalau inbox kadang-kadang nggak kebaca. Oke. Ya semoga someday kita bisa ketemuan Mas ngobrol-ngobrol ngopi di Neira. Boleh Mas, monggo. Saya ini sudah hampir setahun nggak mudik ini. Saya kalau mudik kan juga ke Tanggulangin, Mas, ke Banyuwangi. Oh, arek Sidoarjo. Kakak saya di Sidoarjo. Kalau saya asli Banyuwangi. Oh gitu. Oke. Mas Awan, terima kasih. Terima kasih sangat. Sama-sama, Mas Pur. Terima kasih sangat. Oke, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.